Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amanda Sanabila. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang manajemen operasional bank dan manajemen pengkreditan perbankan. Dan yang terhormat kepada Bapak Mulpi Sandi Yuda SAK-MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal yang berada di kampus saya, dan juga teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Mungkin bagi sebagian teman-teman itu sudah mengetahui apa itu bank, apa itu kredit. Nah, bagi yang belum mengetahui, di sini kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sistem manajemen bank yang akan saya bahas di sini adalah berhubungan dengan tata cara bank mengantar pola operasional dari berbagai aktivitas bank. Pola ini erat kaitannya dengan sistem sentralisasi manajemen atau desentralisasi. Ada 5 sistem manajemen bank yang harus kita ketahui. Yang pertama ada unit banking system. Sistem ini menyebutkan berlakunya pola operasional pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan di batas bank itu sendiri. Yang kedua ada branch banking system. Bank-bank raksasa yang berpusat di Amerika Serikat menganut sistem ini, juga yang ada di California secara khusus menganut sistem ini. Sistem branch banking di mana ada kantor pusat dan beberapa cabang di kota-kota lain dengan sistem manajemen modern yang terpadu, berencana, dan desentralisasi. Yang ketiga ada group and chain system. Beberapa bank menggabungkan diri dalam pola manajemen terutama soal dana dan kredit yang dipimpin oleh salah satu bank terbesar atau perorangan yang merupakan pemegang saham terbesar. Bank yang memimpin ini bertindak seolah holding company dan yang lainnya seperti semacam anak perusahaan. Dan yang keempat yaitu ada sistem campuran atau mixed system. Sistem ini paling susah dipantau karena pada bagian kegiatan tertentu menggunakan unit sistem dan pada bagian lain menjalankan branch system. Biasanya bank-bank besar memberikan wewenang khusus atau cabang-cabang di luar negara yang seolah-olah seperti unit banking system. Dan yang terakhir ada branch banking business. Pengelolaan bisnis harus berdasarkan norma-norma perbankan yang sehat dengan memadukan unsur agent of development dan financial intermediary, sehingga peranan bank dalam ekonomi akan benar-benar terasa manfaatnya. Lantas, apa itu dari pengertian manajemen operasional bank itu sendiri? Pengertiannya adalah pengelolaan berbagai aspek operasional bank untuk menjaga stabilitas, efisiensi, dan kepatuhan. Itu mengandung yang pertama ada manajemen risiko. Bank yang mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dihadapinya seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi berbagai strategi dan instrumen keuangan yang tepat. Manajemen risiko pada perbankan dianggap penting untuk keberlangsungan bisnis tersebut. Secara umum, manajemen risiko di perbankan memiliki manfaat yang hampir sama dengan bidang industri lainnya. Adapun beberapa manfaat manajemen risiko pada perbankan diantaranya sebagai stabilitas keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengontrolan reputasi, dan perlindungan nasabah. Yang kedua yaitu ada teknologi dan keamanan data. Keamanan data dan informasi nasabah merupakan aspek penting dalam perbankan. Bank harus memiliki infrastruktur teknologi yang aman dan tata kelola yang kuat untuk melindungi data dan transaksi dari serangan dan penyalahgunaan. Yang ketiga yaitu ada efisiensi operasional. Penting bagi bank untuk mengelola operasionalnya secara efisien. Hal ini termasuk mengoptimalkan proses internal, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Yang keempat yaitu ada manajemen permodalan dan likuiditas. Bank harus memastikan kecukupan modal dan likuiditas untuk merespons perubahan pasar, persyaratan kredit, atau situasi keuangan yang tidak terduga. Itu sebabnya sangat penting adanya manajemen operasional bank. Dengan manajemen operasional bank yang dijalankan dengan baik, sebuah bank dapat meminimalkan risiko, menjaga keamanan informasi, meningkatkan efisiensi, mematuhi regulasi, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Ini semua mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bank dalam industri keuangan yang semakin kompetitif ini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen pengkreditan perbankan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit tentunya bukanlah hal asing bagi masyarakat kita. Dasar dari kredit itu sendiri yaitu kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit, kita sebut saja kreditur, ini tentunya percaya kepada penerima atau debitur pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.
apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang, barang, atau jasa. Maksud dari percaya di sini adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Untuk itu, di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana manajemen pengkreditan perbankan. Nah, pengertian dari manajemen pengkreditan perbankan itu sendiri adalah proses menganalisis, mengelola, dan memantau portofolio kredit yang ditawarkan bank kepada peminjam. Mereka termasuk yaitu ada yang pertama, menganalisis kredit, menilai resiko peminjam dengan menganalisis kelayakan kredit, riwayat kredit, dan kemampuan pembayaran kembali untuk memastikan kelayakan kredit. Yang kedua yaitu ada manajemen portofolio pinjaman. Bank harus mendiversifikasi portofolio peminjamnya untuk mengurangi risiko dengan menyeimbangkan jenis pinjaman, sektor, dan tingkat risiko. Yang ketiga itu ada kebijakan kredit. Bank harus memiliki kebijakan kredit yang jelas, termasuk batas maksimum kredit, suku bunga, dan persyaratan lainnya. Yang terakhir yaitu ada manajemen kualitas kredit. Pengelolaan kualitas kredit dengan memantau perkembangan kredit secara berkala dan menangani NPL secara tepat untuk meminimalkan risiko kredit. Manajemen pengkreditan adalah pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dan debitur. Untuk bank, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kredit bermasalah. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan manajemen kredit yang efektif dan optimal dalam mengatur kegiatan operasional kerja pengkreditan. Manajemen kredit dapat efektif dan optimal dengan mengharapkan analisis yang baik dan memperoleh keyakinan bahwa nasabah atau debitur mempunyai kemampuan dan kemauan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai yang telah disepakati dengan bank. Selanjutnya itu ada alasan mengapa manajemen pengkreditan sangat penting dalam perbankan. Yang pertama yaitu ada mengelola risiko kredit. Manajemen pengkreditan membantu bank dalam menilai risiko yang terkait dengan memberikan kredit kepada peminjamnya. Analisis kredit yang cermat membantu mengidentifikasi risiko gagal bayar dan meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh debitur atau kredit yang bermasalah. Nah, sebenarnya itu hampir sama ya dengan yang tadi saya jelaskan. Pertama, yang kedua juga ada pengambilan keputusan kredit yang bijaksana. Proses manajemen pengkreditan yang baik membantu bank dalam membuat keputusan kredit yang lebih cerdas. Melalui analisis yang teliti terhadap kecukupan jaminan, kapasitas pembayaran, dan sejarah kredit calon peminjam, bank dapat memutuskan apakah memberikan kredit atau tidak, serta menetapkan suku bunga yang sesuai. Yang ketiga yaitu ada diversifikasi risiko. Manajemen pengkreditan melibatkan diversifikasi portofolio kredit, yaitu menyebarkan risiko dengan memberikan kredit pada berbagai sektor industri, jenis kredit, dan tingkat risiko yang berbeda. Hal ini membantu bank mengurangi risiko yang terkonsentrasi pada satu peminjam atau sektor tertentu. Yang keempat itu ada menjaga kualitas portofolio kredit. Melalui manajemen pengkreditan yang efektif, bank dapat memantau secara teratur kualitas portofolio kreditnya. Dengan melakukan pemantauan yang cermat, bank dapat mengidentifikasi kredit yang berpotensi menjadi bermasalah dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan. Yang terakhir yaitu ada kepatuhan regulasi. Manajemen pengkreditan perbankan juga penting untuk memastikan bank mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Hal ini mencakup standar-standar pengelolaan risiko kredit yang harus dipatuhi oleh bank sesuai regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, manajemen pengkreditan yang baik sangat penting bagi bank untuk mengelola risiko, membuat keputusan kredit yang tepat, menjaga kualitas portofolio kredit, serta mematuhi regulasi. Dengan demikian, manajemen pengkreditan merupakan fondasi dalam menjaga stabilitas keuangan dan keselamatan bank dalam menjalankan operasinya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.